Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai inline element versus block element. Kalau teman-teman perhatikan pada materi sebelumnya, yaitu pada materi tentang border, kalau kita lihat di Visual Studio-nya yang border yang ini ya, klik kanan, show preview, hasilnya seperti ini. Kita lihat bahwa si elemen P ini dia mengambil seluruh lebar dari halaman, dan sedangkan yang pada padding ini dia pakainya A, yaitu link. Kita klik kanan, show preview, maka hasilnya link ini dia hanya mengambil lebar sebesar kebutuhan kontennya saja. Di sini karena kontennya menu 1, dia mengambil lebar sebesar konten yang dibutuhkan saja. Karena di sini kebetulan kontennya menu 1, maka dia hanya mengambil lebar sebanyak ini saja plus nanti tambahan paddingnya. Kalau kita lihat side by side-nya seperti ini. Kalau yang P ini dia ngambil keseluruhan lebar dari halaman, sedangkan yang A ini dia hanya mengambil selebar kontennya saja plus paddingnya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena elemen ini mempunyai display yang berbeda, yaitu yang P ini disebut dengan display block, sedangkan yang ini adalah display inline. Nah, apa itu display block dan display inline? Kita coba akan buka Wetry School, kemudian kita perbesar dulu di HTML ini, kemudian teman-teman coba buka HTML block dan juga inline. Nah, jadi dari Wetry School ini dijelaskan bahwa setiap elemen HTML mempunyai default nilai display masing-masing, tergantung dari elemennya itu sendiri. Nilai yang paling umum digunakan adalah block ataupun inline. Nah, karena di sini most common berarti selain block dan inline juga masih ada display yang lainnya. Cuman kita pada pelajaran kali ini kita fokus pada block dan inline saja. Nah, block elemen selalu dimulai dengan baris baru. Nah, kalau kita coba lihat sekali lagi, P ini selalu ada di baris baru, sedangkan kalau A ini dia melanjutkan elemen sebelumnya. Jadi yang elemen ini ya melanjutkan dari elemen ini. Elemen ini melanjutkan dari elemen ini. Elemen ini melanjutkan dari elemen ini. Sedangkan yang block level elemen dia akan menambahkan baris baru. Jadi dia akan dimulai dari baris baru. Kalau kita tambahkan P di bawahnya, misalkan di yang border ini kita tambahkan P yang kedua, kemudian tutup P, kemudian ini kalimat 2, kita save, kemudian kita refresh di sini. Coba perhatikan bahwa di sini dia akan memulai dari baris baru. Karena memang width-nya ini, si lebarnya ini sudah diakuisisi atau di booking oleh si P yang pertama ini. Sedangkan yang ini kalau kita tambahkan, misalkan di padding ini, kemudian tambahkan menu 6, dia akan menambahkan dirinya di samping dari elemen sebelumnya kalau masih muat. Tapi kalau nggak muat ya berarti nambah ke bawah seperti itu. Jadi kita ke Wetry School lagi. Jadi block level elemen selalu dimulai dengan baris baru, dan browser automatically add some space. Nah, jadi si browsernya secara otomatis menambahkan margin. Jadi browser akan menambahkan margin sebelum dan setelah elemen. Kalau kita lihat di sini, nah secara otomatis si browser menambahkan jarak antara elemen ini dengan elemen ini, dan ini hanya diberikan jarak atas dan bawahnya aja, before dan juga after. Kalau kita lihat, kita perbesar dulu, kita klik kanan, kemudian inspect elemen. Kalau kita lihat di box ini, kita lihat nih
ada margin 16. Padahal di kode kita di yang border ini tidak ada kita tambahkan margin 16. Margin 16 ini datangnya dari mana? Datangnya dia dari browser katanya. Nih, si browser menambahkan. Nah, berarti kita lihat di sebelah sininya user agent ini kan artinya browser ya. Nah, si browser ini menambahkan marginnya berupa 16 pixel. 1 IM ini dianggapnya 16 pixel. Seperti itu. Jadi dia secara otomatis menambahkan marginnya 16 pixel. Itu untuk yang block. Dan yang penting lainnya adalah di sebelah sini, a block level element always take up the full width available. Jadi dia akan mengambil seluruh lebar yang dimungkinkan. Stretch out to the left and right as far as it can. Jadi dia akan membentangkan dirinya dari kiri sampai kanan sejauh yang dia bisa. Itu untuk block level element. Berbeda sekali dengan inline element. Inline element doesn't start on a new line. Tidak dimulai dengan baris baru. Tetapi sekali lagi dia akan berada tepat setelah elemen sebelumnya. Kalau menu 2 berarti dia di sebelah menu 1, menu 3 di sebelah menu 2, dan selanjutnya. Kita baca lagi. An inline element only takes up as much width as necessary. Inline element hanya mengambil lebar sesuai kebutuhannya saja. Karena di sini kebetulan kontennya adalah menu 1, maka dia hanya selebar ini. Kalau kita tambahkan di sini menu 1 bla 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 misalkan. Kemudian kita refresh di sini. Nah, dia lebarnya hanya sebatas kontennya saja plus paddingnya saja, seperti itu. Nah, kemudian elemen apa saja yang masuk dalam inline element? Berikut elemen-elemennya. Jadi A, kemudian big, dfn, key, span, time, abbr, br, im, kemudian map, b, site, imj, img, sub, sub, dan lain sebagainya. Jadi si elemen ini adalah inline element. Dia hanya mengambil lebar sebanyak konten yang dibutuhkan saja. Sedangkan yang block level element, dia akan mengambil seluruh lebar dari yang dia bisa ambil. Contohnya adalah P, div, address, dd, header, tabel, figure, div, main, P, video, dan lain sebagainya. Kita kembali ke file presentasi kita. Selanjutnya, biar lebih jelas, di sini saya sudah merangkumkan apa perbedaan antara block element dan juga inline element. Untuk block element, dia tadi mengisi seluruh lebar yang tersedia pada parent-nya. Kemudian yang kedua, membuat line break atau baris baru setelahnya sehingga si elemennya tidak bisa disandingkan dengan elemen lainnya dalam parent yang sama. Contoh elemen block elemen yaitu body, main, header, footer, section, dan lain sebagainya. Kemudian inline element dia bisa mengisi sesuai kebutuhan. Lebarnya akan menyesuaikan konten dan juga paddingnya. Kemudian tidak ada line break sehingga dapat disandingkan dengan elemen lainnya. Nah, ini yang penting yang teman-teman harus catat. Ini penting banget nih. Kadang kalau lupa, teman-teman bakal bingung sendiri kenapa misalkan kita sudah tambahkan padding dan juga margin tapi tidak berpengaruh. Atau kita mau menambahkan lebar dan juga tinggi pada elemennya tapi tidak berpengaruh. Jadi untuk inline element ini dia tidak bisa men-set tinggi dan juga lebar dari elemen tersebut. Begitu juga untuk padding dan margin. Padding dan margin dia hanya berlaku untuk kanan dan kiri saja. Jadi atas dan juga bawah itu tidak bisa diberikan padding maupun margin.
Kita akan coba cek contohnya. Kita kembali lagi ke Visual Studio. Kemudian kita show preview lagi. Tampilannya agak berantakan di sini karena kita kurang lebar. Kemudian kita akan coba menambahkan si A ini lebar width dengan misalkan 100 pixel. Titik koma, kemudian save. Lihat hasilnya tidak terjadi apa-apa, nggak ada 100 pixel. Begitupun dengan height-nya. Height-nya misalkan 300 pixel, juga tidak berpengaruh apa-apa di sini. Karena si A ini adalah bagian dari inline element. Kemudian beda halnya kalau misalkan di si P ini. P ini kalau misalkan saya tambahkan width-nya sama dengan 100 pixel, titik koma. Kemudian kita show preview. Maka coba lihat. Ya, saya salah menulis width TH harusnya ya. Nah, width-nya 100 pixel, maka dia hanya sebatas lebar ini saja. Kalau 300 atau 400, nah lebarnya seperti ini, tapi tetap dia hanya satu elemen, kemudian elemen selanjutnya ada di bawahnya. Baik itu pun cuma 200, lihat yang ini nggak pindah ke atas, karena sekali lagi dia adalah blok. Kalau blok, dia mengambil seluruh lebar yang bisa dia pakai. Kemudian yang tadi, width-nya kita bisa ubah nih, width-nya jadi 200 pixel. Ataupun height-nya kita ubah jadi 400 pixel. Nah, tingginya jadi segini-gini nih. Lebarnya 200 pixel, tingginya 400 pixel. Tetapi sekali lagi ini adalah untuk blok elemen. Blok elemen yang terdiri dari body, main, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi untuk yang inline dia tidak bisa di set height-nya maupun width-nya. Begitu juga padding dan margin, dia hanya bisa di set kanan dan kirinya saja. Sedangkan atas dan bawah, dia ada padding dari border ke kontennya, tapi tidak memberikan jarak ke elemen lainnya. Nanti akan kita coba lihat. Kita coba cek. Ini jangan terlalu yang border dulu ya. Yang border dulu, klik kanan, show preview dulu, kemudian width-nya kita kurangin lagi, height-nya jadi 100 saja biar nggak terlalu jauh, atau height-nya kita kasih 20 pixel aja biar kecil. Nah, kita tambahkan padding dengan 20 pixel. Lihat hasilnya, di sini sudah ada padding 20 pixel. Kita lihat di browser biar lebih kelihatan. Yang ini kita perbesar dulu, kemudian refresh, kemudian klik kanan, inspect elemen. Kalau kita lihat di sini baik dari atas ke konten maupun dari kanan ke konten, bawah ke konten maupun kiri ke konten, semuanya 20 pixel sesuai dengan padding yang kita terapkan. Kemudian untuk margin juga sama. Margin misalkan 50 pixel, titik koma. Maka kita refresh dan lihat marginnya. Nah, di sini yang warna orange itu semuanya ada di 50 pixel. Ini untuk blok. Jadi untuk blok baik atas, bawah, kanan maupun kiri ini bisa dikasih border maupun padding. Berbeda halnya dengan yang inline. Yang inline ini kita tidak bisa menambahkan padding atas dan juga padding bawah. Kita akan coba tambahkan dulu sebuah dummy text berupa lorem ipsum. Lorem, kemudian enter. Hasilnya seperti itu. Kemudian kita tambahkan dulu BR saja untuk enter. Kemudian
Kita tambahkan misalkan di dollars ini. Mana yang dollarsnya? Yang di sini ya. Kita tambahkan A ref sama dengan seperti ini. Kemudian ini adalah tag A. Kemudian tutup. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia bisa padding kiri dan kanan, tapi padding atasnya dia tidak membuat jarak antara elemen di atasnya dengan elemen di bawahnya. Kita coba lihat paddingnya. Ini berarti atas, kanan, bawah, sama kiri. Kita tambahkan yang atasnya jadi misalkan 10 pixel. Nah, coba lihat. Antara border dan konten ini nambah 10 pixel, tapi si tulisan di atasnya ini tidak berpengaruh ke jarak konten di sini. Ini nggak akan mengaruh. Tambahin lagi deh, misalkan 15 pixel. Nah, 15 pixel seperti ini tetap dia tidak ngaruh antara tulisan atas sama tulisan ininya. Berbeda dengan kiri kanannya. Kalau saya tambahkan kiri kanannya, berarti yang ini yang kanan kan ya. Saya tambahkan 20 pixel. Nah, lihat di sini ke sini dia ada jarak 20 pixel. Kita tambahin 40 pixel. Nah, lihat ini di sini 40 pixel, ini ke sini 40 pixel, ini ke sini 40 pixel juga. Begitu pula yang bawah. Kalau yang bawah juga dia tidak akan berpengaruh. Misalkan yang bawah yang ini kasih 30 pixel nih. Dari border ke kontennya 30 pixel, tapi dari tulisan ini ke kontennya dia tidak berpengaruh. Kalaupun yang kiri, kita coba yang kiri, kita tambahkan 18 pixel. Nah, ini berarti 18 pixel. Misalkan 30 pixel. Begini, ini 30 pixel. Jadi kiri dan kanan ini berpengaruh, tapi atas dan bawah ini tidak berpengaruh ke elemen lainnya. Jadi seperti itu, kita kembalikan lagi dulu ke semula. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian width dan height-nya juga tadi tidak berpengaruh sama sekali. Kita delete dulu aja. Bla 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 nya juga kita hapus. Biar seperti semula dulu. Kemudian tambahkan spasi dikit. Kemudian yang ini juga kita ubah lagi ke seperti semula. Ctrl Z. Oke, seperti ini ya. Jadi sekali lagi, yang wajib teman-teman ketahui adalah bahwa di inline element dia tidak bisa men-set height dan juga width-nya, dan juga ketika padding dan margin dia hanya bisa berpengaruh ke kanan dan kiri elemennya saja, sedangkan atas dan bawah tidak akan berpengaruh pada elemen lain, seperti itu. Ini akan menjembatani materi selanjutnya mengenai margin. Jadi tetap stay tune di channel ini, kita akan mempelajari margin pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap berlatih, dan saya percaya PNS bisa coding.